Saya ingin memberikan sedikit pengalaman yang saya alami beberapa bulan terakhir ini. Saya mengalami haid banyak dan berkepanjangan, sampai-sampai keluar gumpalan darah seperti hati ayam dan sering terjadi. Saya periksa ke dokter di rumah sakit ternama di Jakarta. Setelah USG, ternyata didiagnosa polipoid endometrium. Divonis harus segera histeroskopi karena wajah saya sudah pucat. HB sampai dengan 9,2, badan saya terasa lemas. Pada saat itu, saya mencoba browsing di Google pengobatan alternatif, dikarenakan saya khawatir sampai harus operasi stereoskopi atau kuret. Lalu saya menonton channel OMJ di YouTube. Esoknya saya datang ke kantor OMJ di MTH Square dan langsung bertemu dengan Mas Gunggung. Yakinkan saya untuk ikut kelas privat 16 kali pertemuan. Keesokan harinya, latihan pertama dimulai dan reaksi yang saya rasakan adalah mual sampai muntah. Singkat cerita, setelah pertemuan ke-9, haid mulai berhenti. Latihan tetap saya lanjutkan, yang awalnya 1 minggu 3 kali, sekarang 1 minggu 1 kali, ditambah saya dapat latihan dari Mas Gunggung di rumah. Per hari ini, tanggal 18 Desember 2024, saya sudah menyelesaikan 16 kali sesi privat. Yang saya rasakan pendarahan sudah tidak ada sama sekali, bersih, HB sudah naik menjadi 16,3 dan badan saya sudah tidak lemas lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim OMG, khususnya Mas Gunggung dan Mbak Intan. Semoga testimoni ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari saya, sukses selalu OMG, terima kasih. Ya, halo, sudah nonton tadi ya. Ya, jadi memang ini kasusnya agak unik. Jadi satu saat datanglah telepon, kemudian menanyakan apakah bisa ketemu konsultasi. Kemudian ya feeling saya kadang-kadang saya juga pakai naluri gitu ya. Ya udah ibu maunya kapan? Secepatnya katanya. Oh secepatnya ya sudah. Akhirnya datang besoknya dan kemudian bilang bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada keanehan setiap kali dia setiap hari itu kok selalu keluar darah seperti mens gitu kan padahal tidak dalam harinya mens atau bulannya mens begitu. Nah kemudian makin makin banyak dan terus menerus menggumpal seperti hati ayam. Jadi sekali keluar tuh kayak hati ayam segelondong gitu. Lalu panik cemas, akhirnya periksa ke dokter. Ya datang sini dan bawa hasil labnya. HB-nya rendah, waktu itu sekitar kalau nggak salah 8 atau 9. Kemudian pucat, lemas, kemudian ya karena darah keluar menggumpal dan setiap hari gitu kan, nggak bisa dikontrol. Dokternya kemudian memutuskan setelah melihat tegak diagnosa sebagai polipoid endometrium. Jadi kesimpulannya adalah nanti akan dilakukan diagnosa tambahan untuk melakukan jenis dan tingkat keganasan. Lalu ditanya resikonya bagaimana? Ya sebagian jinak, tapi jika dibiarkan dan tidak ada penanganan begitu kan, sebagian bisa sembuh sendiri, tapi sebagian juga bisa untuk berubah menjadi sel kanker yang ganas. Wah, makin panik. Ya udah akhirnya diputuskan untuk secepatnya latihan, maka memutuskan untuk mengambil pertama kali sesi, 16 kali sesi, dengan seminggu waktu itu 3 kali. Jadi kejar-kejaran sama pemeriksaan berikutnya. Jadi kalau di pemeriksaan berikutnya itu kemudian ditemukan adanya sel yang bersifat lebih ganas begitu, maka akan diputuskan untuk dikuret atau pengangkatan rahim. Wow, ya makin makin panik lah seperti itu. Ya saya tenangkan, saya bilang olah nafas itu sebagai ikhtiar, bahwa ada takdir ibu nyari di Google gitu kan berbagai macam informasi dan sebagainya lalu ketemu OMG berarti ini kebetulan yang ditakdirkan saya bilang gitu kan memang semua dari kita nih yang melewati berbagai macam kebetulan kebetulan ditakdirkan dan datang sama suami waktu itu cerita. Nah karena kebetulan takdirkan berarti momentumnya ini ya sudah pas, tinggal ibu merasa teryakinkan atau tidak dengan teknik pernapasan napas ritme ini.
dengan konsep yang sudah saya paparkan tadi mengenai bagaimana tubuh bisa dikondisikan untuk membaik apabila hukum-hukum alam yang terjadi dalam tubuhnya itu ya terjadi. Ya sama kayak saya sering bilang ilustrasi begini. Kalau kita masak air, siapkan hukum alamnya, misalnya pancinya, airnya, kompornya, gasnya, pembangkit apinya gitu kan, dan sebagainya. Lalu kemudian dinyalakan semua proses hukum alamnya, cetrek, ya kan, apinya ada, terpantik, keluar air dan sebagainya, keluar api dan sebagainya, maka air itu akan matang. Dengan syarat tidak ada hukum alam lain yang terlibat atau mengganggu ke dalamnya, seperti misalnya tiba-tiba gasnya habis karena kita nggak tahu gitu kan, nah, itu lain cerita. Tapi secara alamiah, kalau lagi masak air kemudian semua hukum alamnya terbentuk di situ, maka kita tidak perlu mendoakan lagi air ini dengan doa yang kayak gini nih. Ya Tuhan atau ya Allah semoga air ini matang, ya Allah matangkanlah air ini, ya Allah matangkanlah air ini, kan begitu. Jadi hukum alamnya itu sudah terjadi ketika semua proses-proses yang menyertainya itu kita sudah rancang dengan tepat. Nah, tapi memang ini hukum-hukum yang sudah diketahui. Untuk hukum-hukum alam yang belum diketahui bagaimana korelasinya, bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya dan sebagainya, maka tetap kita harus berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa agar dia terlibat di dalam proses ini. Nah, hukum-hukum alam yang tadi masak air pun ya terlibat karena sudah didesain seperti itu. Tapi kita sebagai manusia ya udah tinggal aja. Ya kita nonton TV atau handphone atau apa kan nanti airnya matang sendiri. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini tetap harus ada. Nah, kemudian singkat cerita, ibunya teryakinkan, lalu kemudian saya setel kenceng, ibu kejar-kejaran dengan pemeriksaan yang berbeda kan, iya, ya udah setel kenceng aja, seminggu tiga kali latihan, baru setelah itu kemudian dikurangi dosisnya jika nanti sudah membaik, 2 kali, lalu 1 kali. Lalu dalam waktu 8 atau 9 kali pertemuan ya, itu kemudian seluruh uh, darah yang keluar yang menggumpal itu berhenti total, nggak ada, keluarnya hanya biasa saja. Nah kemudian di masuk bulan kedua awal itu mulai muncul mens yang tadinya nggak muncul sama sekali. Mulai muncul mens, selesai mens, kemudian keluar lagi mas, mensnya lebih panjang, nggak apa-apa, itu masih penyesuaian hormonal. Jadi ini mulai menormal, kemudian mens, nanti kemudian hormonnya disusun ulang. Dan betul, masuk bulan kedua lah, kurang lebih 1,5 bulan masuk bulan kedua, minggu ke 7 seingat saya itu, kalau nggak salah ya, mau menjelang akhir bulan kedua berakhir, itu udah bersih, udah mulai bersih. Tapi saya bilang kontrol dulu, karena hormonal ini, apa namanya, darah yang seperti ini terkait dengan adrenalin juga. Jadi kalau misalnya ibu nih terpicu pada suatu peristiwa atau kejadian atau aktivitas fisik yang lebih berat atau dirasa berat, maka biasanya keluar lagi. Benar, ceritanya ya jalan-jalan lah. Ya mungkin jenuh gitu kan, jalan-jalan sama suaminya sama keluarganya, mungkin sedikit lebih berat. Ada naik turun tangga, mungkin jalan jauh, besoknya keluar lagi. Bilang ya itu, maka nanti ibu kontrol. Jadi saya kasih latihan bagaimana teknik jalannya yang mengkombinasikan dengan teknik napas untuk melakukan perbaikan supaya jalannya itu tidak dianggap sebagai bagian yang memberatkan. Masuk bulan kedua akhir ya, jadi minggu ke-8 kurang lebih berhenti. Jadi artinya ya sudah tidak apa namanya ini lagi, tidak keluar lagi darahnya. Masuk bulan ketiga sudah nggak ada sama sekali. Masuk bulan ketiga minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sudah nggak kosong, bersih dan mensnya sudah kembali normal. Dan aktivitas hubungan suami istrinya juga sudah kembali normal. Ya alhamdulillah. Nah itulah. Jadi ini adalah takdir pertemuan yang kebetulan karena ada seseorang yang ada hatinya kita niat untuk mencari, gitu kan? Maka dia googling, Google itu kan miliaran informasi di situ. Itu mungkin triliunan informasi yang kita nggak tahu yang mana yang mungkin cocok dengan kita. Tapi karena dia berikhtiar, maka Tuhan menunjukkan jalan yang barangkali kebetulan lagi, kebetulan jalannya OMG. Ya tentu saja ada jalan-jalan yang lain gitu kan. Ada jalan teknik-teknik lain atau mungkin lewat pendekatan pengobatan lain begitu. Tapi takdirnya ibu ini ya ke OMG. Dan kebetulan juga tekniknya pengalaman saya sudah pernah nanganin seperti itu. Jadi bersesuaian. Akhirnya HB-nya normal, kualitas napasnya bagus, paru-parunya bagus, jantungnya bagus, pemberikan semuanya semua normal. Diperiksa di lab berikutnya juga everything fine.
tidak ditemukan sama sekali keganasan, bahkan sudah dinyatakan bersih. Jadi sekali lagi, hikmahnya adalah bahwa ikhtiar yang dibangun dari kesungguhan untuk mencari sampai mendapatkan, maka biasanya akan diberikan petunjuk. Dan OMG itu cuma salah satu saja. Aduh banyak caranya. Maka saya selalu bilang, OMG itu cuma salah satu aja. Kalau kebetulan cocok gitu kan, ya alhamdulillah. Kita paparkan dasar ilmunya. Kita paparkan pengetahuan ilmiahnya, pengetahuan dasarnya. Supaya ada proses thinking atau berpikir. Apakah ini masuk akal atau tidak. Jika dirasa masuk akal dan kemudian dirasa cocok, ya silahkan diambil alternatif ikhtiarnya lewat jalan napas ritme di UMG. Jika tidak, tentu ada banyak pilihan. Nah, yang mana yang tepat, yang mana yang dipilihkan Tuhan, begitu kan? Itu berdasarkan seberapa besar ikhtiar di hati untuk mencari sampai mendapatkan dengan jalan ketuhanan yang esa. Saya Mas Gunggung, sampai ketemu di testimoni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.